untuk siapapun orang-orang yang membuat isu bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto, itu disuruh bicara dengan angin. Maksudnya, orang yang bicara dengan angin itu cuma orang gila. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengisukan Pak Jokowi dukung Prabowo, itu orang gila. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang terlanjur nyaman di tempat yang salah. Kan kasihan gitu ya, sudah terlanjur nyaman, salah, itu kan susah keluarnya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Prabowo Subianto dengan strategi politiknya. Karena selama ini apa yang dilakukan oleh Prabowo untuk menghadapi Pilpres 2024 itu jurusnya cuma satu tuh, Pak Jokowi. Ya, kita akan lakukan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kita lanjutkan yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bagus. Jokowi terus. Sangat bergantung dengan Pak Jokowi. Makanya kemudian di setiap kegiatan, kalau sekiranya Prabowo ini bisa ikut, dia ikut tuh kemana-mana, nempel terus. Jadi kalau kita perhatikan, kita dengarkan dari pernyataan Prabowo Subianto selama setahun terakhir ini, ketika ditanya soal Pilpres, soal jadi capres dan sebagainya, itu jawabannya untuk semua permasalahan dan pertanyaan, entah itu soal inflasi, krisis pangan, pertahanan, energi, keuangan dan sebagainya, jawaban Prabowo ya cuma Pak Jokowi. Ya, kalau jawabannya cuma kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, semua orang juga bisa. Adik-adik saya itu juga bisa itu. Yang belum lulus kuliah pun bisa itu kalau cuma bilang seperti itu gitu. Ya, apa coba modalnya gitu? Kita lanjutkan. Ya, yang dilakukan oleh Pak Jokowi bagus ya cuma itu. Semestinya gitu ya, kalau Prabowo mau jadi calon presiden Indonesia, kan dia harusnya punya gagasan dan ide dari pemikiran dia sendiri mestinya gitu. Karena setiap orang, setiap pemimpin itu punya gaya, punya cara gitu. Jadi gak bisa kemudian ada seseorang yang kemudian jadi nempel atau mengcopy paste sepenuhnya dari orang lain. Jadi sesama-samanya orang gitu ya, kita niru orang, kita coba cara-cara yang sama yang dilakukan oleh orang lain yang sudah sukses dan sebagainya, tetap saja ada pembedanya. Jangankan orang lain gitu ya, anak dan bapak saja itu secara cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan itu pasti ada gaya yang berbeda gitu. Nah, kalau Prabowo cuma bicara soal ya kita lanjutkan, kita ikut Pak Jokowi dan sebagainya, ini tidak menunjukkan kalau dia benar-benar serius untuk menjadi calon presiden Indonesia. Karena gak mikir tuh, pokoknya ikut Pak Jokowi. Sehingga dari sini ini semakin menguatkan analisa saya bahwa yang namanya Prabowo Subianto ini nampaknya dia cuma pengen pensiun sebagai presiden atau menjadi pensiunan sebagai mantan presiden gitu. Karena apa yang coba kita lihat dari seorang Prabowo gitu ya, sudah tua, sudah masuk usia pensiun bentar lagi gitu ya. Terus kemudian apa sudah? Sudah kayaknya gitu ya. Terus kemudian dia pengen jadi presiden gitu. Ya kan aneh, masa seorang pemimpin gitu ya, kursi presiden Indonesia diisi oleh orang yang sudah harus pensiun. Padahal dia harusnya kerja. Tapi dia mau jadi pensiunan sebagai presiden. Ini aneh bagi saya gitu. Tapi ya begitulah Prabowo Subianto, karena mungkin dalam hidupnya itu ada banyak sekali kegagalan gitu. Kegagalan di hidup Prabowo itu kan sejak bapaknya ditangkap sebagai pemberontak gitu ya, mertuanya dilengsarkan oleh masyarakat Indonesia.
Belum lagi dia sendiri juga dipecat dari TNI, keluarganya juga sampai sekarang nggak rujuk karena ada rahasia-rahasia tertentu gitu. Jadi untuk semua permasalahan, dosa dan kekecewaan sepanjang hidup Prabowo itu rasanya semua kesalahan itu pengen diakhiri, ditutupi, diobati dengan cara menjadi presiden Indonesia. Karena dengan Prabowo jadi presiden maka ya sudah selesailah semua kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya atau kekecewaan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Kan sudah jadi presiden Indonesia dan itu akan dia catat sebagai sejarah bangsa ini bahwa Prabowo jadi presiden. Jadi cita-citanya cuma itu gitu. Cuma ambisi pribadi untuk menyelesaikan permasalahan yang dia alami sendiri. Tapi kalau untuk urusan bangsa Indonesia, urusan soal memajukan negara ini, sampai sekarang Prabowo nggak pernah bicara itu gitu. Dalam 2 kali debat Pilpres 2014, 2019, itu kan memang kelihatan. Pak Prabowo ini selalu bilang, iya saya setuju dengan Pak Jokowi. Oke, itu benar. Jadi ya, kalau sekarang kemudian Prabowo jadi nempel-nempel ke sana kemari gitu ya. Kemudian ya kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya karena emang sejak awal, sejak 2014 lalu dia emang nggak punya gagasan, nggak punya ide apa-apa untuk menjadi presiden Indonesia. Cuma bedanya gitu ya, tahun ini nampaknya Prabowo itu jadi nggak pede gitu. Dia nggak pede untuk maju sendiri karena sudah 2 kali ditolak. Ya ibarat orang gitu ya. Ini ikut ujian, udah 2 kali nggak lulus. Yang ketiga kalinya, ini kayaknya juga nggak lulus juga karena nggak belajar-belajar. Terus yang ketiga kalinya itu ngajak orang, ngajak omnya, ngajak apa namanya, mungkin tetangganya gitu ya, yang punya jabatan bagus untuk duduk di sampingnya supaya apa? Supaya dia yakin bisa lulus ya. Duduk sampingnya. Karena dia udah nggak pede maju sendiri gitu. Prabowo ini sudah ditinggal oleh banyak pendukungnya karena kecewa Prabowo masuk di kabinet tahun 2019 lalu. Makanya kemudian sekarang dia udahlah nggak pede, terus juga ditinggal sama pendukungnya. Makanya kemudian Prabowo itu rasanya gitu ya pengen ngajak semua keluarga Pak Jokowi untuk bersama-sama dengan dia. Ya mulai dari Gibran, coba dimainkan isu sebagai cawapres gitu ya. Gibran gagal, oke, Ibu Iriana. Nanti lama-lama Kaisang, Jan Etes, semua itu. Jadi ya karena apa yang dilakukan oleh Prabowo selama beberapa tahun terakhir itu emang nggak kerasa, nggak ada bedanya gitu. Makanya dia nggak pede untuk maju ketiga kalinya, tapi pengen maju juga. Dengan harapan kalau didukung sama temen, sama apa namanya keluarga Pak Jokowi gitu ya, yang ikut ujian bersama-sama duduk di sebelahnya di kanan kiri, dia itu bisa lulus padahal nggak bisa. Yang namanya ujian tuh harus dia hadapi sendiri dong gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto itu sebenarnya tidak sesuai dengan semangat atau kebanggaan anak-anak muda dari lintas zaman. Karena sejak dulu yang namanya anak muda gitu ya, mayoritasnya mereka selalu ingin membanggakan dirinya sendiri, bukan karena orang tuanya gitu. Dari zaman sahabat Nabi itu pernah disampaikan sama Ali bin Abi Thalib gitu ya, bahwa yang namanya anak muda itu bukan karena orang tua, tapi anak muda itu adalah orang yang mengatakan kepada dunia bahwa inilah saya sendiri tanpa embel-embel orang tuanya. Laisal fata mayyakulu kana abi, walakinnal fata mayyakulu he anada. Itu syairnya gitu. Itu sejak dulu sampai sekarang itu berlaku gitu. Anak-anak muda sekarang yang ngaku-ngaku karena bapaknya dan sebagainya ada, tapi nggak seberapa dan itu tidak membanggakan sama sekali. Nah, Prabowo ngambil jalur yang itu salah. Apalagi belakangan gitu ya, setelah Prabowo ini nempel terus kemana-mana, balihonya ada di mana-mana, Pak Jokowi ternyata menunjukkan sikap yang kemudian jadi agak menjauh gitu. Kalau sebelumnya Pak Jokowi ditanya soal dukungan capres, ya kita dukung, kalau memang maju, ya saya kan sebagai presiden, ada menteri saya mau maju ya saya dukung, saya restui, saya izinkan gitu kan. Yang sebelumnya juga jawaban Pak Jokowi itu ya bagus, semuanya silahkan berkompetisi dan sebagainya. Tapi belakangan
ini Pak Jokowi kayaknya sudah mulai agak-agak muak gitu dengan pertanyaan soal dukungan kepada Prabowo Subianto, karena 3 hari yang lalu Pak Jokowi mengatakan gitu ya, ketika ditanya sama wartawan, ini wartawan nanya, "Pak, gimana soal dukungan terhadap Prabowo Subianto?" Ya, kalau ada yang bilang seperti itu, kata Pak Jokowi, silahkan tanya sama angin. Tanya sama angin gitu. Ini jawaban yang menurut saya itu sudah di level jengkel paling tinggi gitu. Karena udah nggak mau jawab yang biasa-biasa, yang kemudian normatif dan sebagainya. Udah suruh tanya sama angin. Itu kan sama seperti kalian yang nanya ke pacar kalian mau makan apa, ngomong aja sama tembok. Itu kan saking jengkelnya biasanya. Nah, ini Pak Jokowi suruh nanya sama angin. Itu maksudnya gitu ya. Untuk siapapun orang-orang yang membuat isu bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto, itu disuruh bicara dengan angin. Maksudnya, orang yang bicara dengan angin itu cuma orang gila. Artinya apa? Kalau ada orang yang mengisukan Pak Jokowi dukung Prabowo, itu orang gila. Karena jelas Pak Jokowi dalam beberapa kesempatan di internal PDI Perjuangan jelas mengatakan bahwa dukungannya untuk Pak Ganjar Pranowo. Sehingga dari sini gitu ya, kita bisa melihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo selama beberapa bulan terakhir dengan cara strategi nempel-nempel Pak Jokowi itu ternyata membuat Pak Jokowi jadi jengkel. Dia pakai strategi nempel, Pak Jokowinya jadi jengkel. Jadi dari pernyataan Pak Jokowi kemarin semestinya ini mengakhiri klaim dari Prabowo atau kubunya dan pihak Gerindra. Karena selama ini tuh kan mereka ngeklaim wah ini ada restu, ini ada izin dan sebagainya. Yang kemudian membuat Prabowo itu sangat-sangat bergantung sekali dengan Pak Jokowi. Ya karena nggak ada lagi gitu. Kalau Prabowo disuruh kampanye nggak bisa. Mau panas-panasan, wah panas. Gitu. Lawang di Asia aja dia kadang kepanasan. Gitu. Nah sementara waktu yang dimiliki oleh Prabowo nampaknya itu sudah nggak lama. Karena Ganjar Pranowo di sisi lain 5 September mendatang atau 2 minggu lagi dia akan selesai sebagai Gubernur Jawa Tengah dan akan melaksanakan kampanye secara terbuka setiap hari, 7 hari seminggu atau 6 hari seminggu. Dan itu akan membuat efek pertarungan di Pilpres 2024 ini akan jadi jauh berbeda sama sekali. Karena kalau sekarang kan Pak Ganjar cuma kampanye hari Minggu gitu ya. Ini nanti akan kampanye full. Sementara Prabowo nggak bisa kemana-mana, capek soalnya. Jadi dari sini strategi yang dimainkan oleh Prabowo dengan nempel Pak Jokowi sangat bergantung dengan Pak Jokowi itu ternyata adalah sebuah strategi yang sangat-sangat berisiko. Karena kalau Pak Jokowinya nggak mau gitu ya, ya ambiar semua ini. Jadi ya ini kembali lagi kepada sebuah cerita kodok yang direbus di dalam panci nih kayaknya gitu ya. Terlanjur nyaman, awalnya dingin kemudian hangat, nyaman tapi lama-kelamaan kemudian panas dan si kodoknya itu nggak sempat untuk keluar gitu. Karena langsung melepuh di sana. Nah ini nampaknya yang akan terjadi kepada Prabowo Subianto karena sudah terlanjur nyaman. Kemudian pada akhirnya jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Apalagi kalau kemudian belakangan ini PDI Perjuangan lewat ketua DPP-nya itu kemudian memainkan narasi atau harapan, imajinasi atau kemungkinan untuk menduetkan Ganjar dengan Anies. Selesailah semua apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo selama ini. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.